warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin tips supaya mahasiswa Unindra cepet lulus. Gimana caranya? Khususnya adalah mahasiswa informatika Unindra. Jadi sebenarnya program studi prodi dari Universitas Indraprasta PGRI atau kita kenal Unindra itu sudah sangat merencanakan dan membantu mahasiswa supaya cepat lulus. Gimana? Jadi prodi itu sudah membuat sedemikian rupa ya. Pertama, ketika kalian memasuki semester 6. Ketika kalian memasuki semester 6 itu kalian akan mendapatkan mata kuliah yang namanya pemrograman visual. Pemrograman visual ini nantinya akan menjadi tugas skripsi kalian. Lalu di semester 6 juga ada yang namanya analisa perancangan sistem informasi. Analisa perancangan sistem informasi ini nantinya penulisannya akan dijadikan di KKP gitu. Lalu ketika kalian semester 7 itu nanti ada mata kuliah RPL. Nah, RPL ini adalah lanjutan dari visual, di mana nanti kalian untuk bahan skripsi kalian, bahan proposal skripsi kalian gitu. Nah, jadi sebenarnya kan udah tahu nih nantinya kayak gitu sampai ada perubahan lebih lanjut ya. Ketika sampai belum ada perubahan lebih lanjut kan masih seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin cepat lulus itu mulai dari semester 4 itu udah harus disiapkan ide untuk apa yang kalian mau buat di pemrograman visual, karena visual itu kan nanti akan menjadi skripsi. Terus apa yang kalian buat nantinya untuk jadi KKP. Nanti KKP itu tugasnya kalian juga dipakai di mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Jadi yang paling pertama adalah kalian mencari tempat penelitian. Setelah itu kalian baru mikir idenya. Jadi boleh juga sih ide dulu baru tempat penelitian, tapi nanti takutnya nggak sinkron. Jadi mulai dari sekarang, mau kalian sekarang semester 1, semester 2, 3, 4 ya, terserah deh pokoknya. Karena ini genap berarti kalian kalau nggak semester 2, semester 4 khususnya nih dari sekarang itu coba cari koneksi tempat untuk melaksanakan KKP dan skripsi kalian. Kalau itu udah dapet, baru nanti cari idenya, cari kasusnya, nanti permasalahannya di sana apa gitu. Terus coba pikirkan ide-ide yang nggak biasa. Karena kalau yang udah biasa-biasa aja, itu nantinya takutnya nggak diterima sama dosen pembimbing skripsi kalian. Jadi coba kalian memikirkan idenya ide yang nggak diterima itu biasanya kayak gimana? Nih, satu yang sistem inventory. Sistem inventory itu udah yang biasa aja nih, udah banyak banget yang nggak terima dosen. Kecuali kalau saya masih nerima, tapi biasanya saya suruh menyimpannya itu nanti inventory itu kan penyimpanannya. Penyimpanannya itu berdasarkan apa gitu. Jadi ditambahkan suatu metode yang ada di dalamnya. Itu kalau masih sederhana tapi ditambahkan dengan suatu algoritma atau metode yang ada keilmuannya, itu kalau buat saya nggak apa-apa. Kalau saya jadi pembimbingnya. Terus yang nggak boleh juga biasanya, bukan nggak boleh sih, tapi udah banyak dosen yang nggak terima itu, yang sistem penjualan. Sistem penjualan itu udah usually dosen pembimbing udah nggak bakal terima itu, karena itu udah biasa banget gitu ya. Terus sistem perpustakaan juga kecuali ada sesuatu ya tadi bilang, kecuali sistem perpustakaannya ada sesuatu yang beda di dalamnya yang kamu mau berikan, itu boleh aja. Misalnya apa ya? Misalnya ada teknologi VR-nya di dalam, virtual reality-nya di dalam aplikasi yang mau dibuat.
itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya hanya sistem perpustakaan yang dari pemesanan terus peminjaman yang ngurusin transaksi, itu terlalu biasa ya, terlalu biasa. Terus laundry juga, itu juga jangan ya. Pokoknya yang nggak boleh itu bisa digarisbawahi, itu yang transaction processing system atau TPS. Itu biasanya dosen pembimbing sudah tidak menerima judul seperti itu. Jadi kalian anak-anak informatika harus bikin yang seperti apa? Kalau di pembuatan sistem informasi itu kan ada segitiga jenis tipikal sistem informasi. Nah, kalian itu bikin jangan yang paling bawah. Yang paling bawah itu tadi TPS, Transaction Processing System, yaitu kayak apa yang mengurusi hanya mengurusi transaksi sebuah proses dari sistem yang mengurus sebuah proses transaksi, intinya gitu TPS tuh. Itu biasanya udah jarang yang nerima dosennya, kecuali anaknya ya maaf susah banget gitu untuk ngerti, terus bikin apa-apa juga udah nggak bisa, ya mau gimana lagi. Tapi kalau dosennya tetap kekeh ya nggak bakalan di ACC yang kayak gitu. Jadi kalian bikin yang di level atasnya. Level atasnya itu ada apa aja? Ada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen itu sebenarnya gabungan dari beberapa TPS. Jadi sistemnya itu lebih luas. Kalau itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena cakupannya luas, berarti kalian bikin beberapa transaction processing system. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena cakupannya luas. Atau nggak bisa bikin DSS, Decision Support System. Itu boleh. Jarang masih, Unindra jarang banget yang masih bikin DSS. Nah, anak bimbingan saya juga baru satu yang bikin DSS. Boleh Expert System. Expert System juga Unindra masih jarang banget sih, masih bisa dihitung lah beberapa tuh Expert System. Terus ada Sistem Informasi Eksekutif, SIE, Sistem Information Executive Information. Itu belum ada kayaknya yang bikin ya. Terus GIS, Geographical Information System, itu juga. Jadi coba kalian level up diri kalian supaya bikin ide-ide yang lebih dari biasa, supaya nanti ketika mencapai di semester 8 itu udah nggak kebingungan ide. Jadi jangankan semester 8, jadi ketika di semester 6, memasuki semester 6 itu kalian udah punya instansi yang mau digunakan untuk tempat skripsi dan tempat KKP. Lalu ketika semester 8 itu sudah tinggal menyelesaikan sedikit saja aplikasinya gitu. Terus yang tips terakhir, ide keren tapi kalian harus memikirkan juga cost dari project akhir kalian. Jadi gini, maksud saya kalian mau bikin yang keren tapi nanti terkendala misalnya beli alat gitu. Ya kalau bisa jangan sampai kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kalian juga. Jadi misalnya kemampuannya itu tidak sekian, maka nggak usah cari yang idenya sampai gimana banget, tapinya habis itu terpentok di nggak bisa beli device tambahan buat menyelesaikan project akhir itu gitu ya. Oke, sekian tips dari saya. Semangat belajar.